Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 10 Januari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah sebelum lanjut seperti biasa ya, kita pantun dulu. Jalan-jalan ke Nusantara, tidak lupa membuat cerita. IKN hadir bukan sekedar wacana, kini kian hidup makin dicinta. Bener nggak nih? Bener dong ya. Nah teman-teman semua, kali ini saya akan ngajak teman-teman ke lokasi mana nih? Ada yang sudah tahu kita mau kemana? Ya, ke pusat ya, pusat yang nanti ya akan jadi pusat ekonomi yang ada di IKN, yang baru-baru ini juga sudah ditinjau oleh Wapres Gibran. Ya, pasar Sepaku yang lagi ditata ulang ya. Ini kan juga di sekitar jalannya sudah terlihat ya, jalanan ini sudah tertata dengan baik kalau kita lihat ya. Ini di bagian jalan menuju ke arah pasar Sepaku. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin beberapa bulan belakang atau mungkin tahun-tahun belakang pernah melalui jalur ini, nah sekarang sudah ditata ulang ya teman-teman semua, sudah dilapisi aspal kembali. Dan di bagian ini ya, di bagian pasarnya itu sudah ada bangunan pasar yang saat ini tuh sudah nampaknya ya udah mulai finishing di kawasan pasar Sepaku ini. Nah sementara ini pasar Sepaku ini dialihkan sementara ya, tempatnya itu di dekat desa atau kantor desa Sukaraja kalau nggak salah ya. Jadi tidak jauh dari kawasan ini. Dan dulu kalau pada saat teman-teman pernah melalui jalur ini macet ya pada saat awal-awal dibukanya atau dibangunnya kawasan IKN karena nggak ada jalur lain. Nah sekarang sudah ada jalur lain, yaitu jalan bypass pasar Sepaku. Nanti saya akan lihatkan juga. Dan setelah dari sini saya nanti akan lihatkan sesuai permintaan teman-teman. Bang coba lihatkan dong kondisi terbaru Bendung Intek yang menjadi salah satu penyedia air baku untuk KIPP. Nanti kita akan lihat ya bagaimana kondisi terbarunya. Nah ini dia teman-teman semua di kawasan pasar Sepaku yang nantinya ya diperkirakan atau direncanakan menjadi pusat ekonomi baru yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah saya akan coba perlahan bergeser ke arah bangunan pasarnya. Ini dia bangunan pasarnya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat bagian dalamnya, silahkan ditonton video saya yang ini ya, yang bareng Wapres Gibran waktu pada saat kunjungan ke sini. Itu kemarin kita sudah liputkan di bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian luarnya teman-teman semua ya, untuk bagian luar dari drone. Dan kalau kita lihat ya untuk pasar ini kan juga berada tepat di salah satu jalur utama ya. Kalau saat ini kan sudah ada jalur yang pasar bypass itu ya, jalan bypass pasar Sepaku. Nah, ini juga jadi teman-teman semua, kalau seumpama dari arah mana itu, dari arah Samboja ingin melalui pasar ini, itu teman-teman bisa bisa belok kanan dari arah jalur bypass pasar Sepaku. Tapi kalau kalian ingin cepat-cepat sampai ke IKN ya mungkin lurus aja dan itu lebih cepat gitu, tidak melalui pasar ini. Tapi kalau teman-teman ingin mencari mungkin nanti ya, ini kan di sini diperkirakan akan menjadi pusat oleh-oleh juga kan di kawasan ini. Kemungkinan kalau pada saat teman-teman ke KIPP dari arah Samboja mungkin langsung lurus aja ke KIPP. Nah pulangnya lewat sini nih untuk membeli semacam cindramata dan lain-lain. Bener nggak teman-teman? Ya kan? Itu gambarannya nih kalau seumpama teman-teman ingin melihat pasar ini. Jadi di sini tuh sudah ada dua jalur ya, jalur bypass pasar Sepaku dan juga jalur pasar Sepaku ya. Entah apakah nanti namanya akan diubah atau enggak, saya belum begitu tahu, atau mungkin dipertahankan tetap pasar Sepaku. Nah kalau menurut saya sih mungkin lebih tepatnya dipertahankan ya teman-teman, pasar Sepaku ya kan, dan tidak dirubah. Kalau menurut teman-teman gimana? Nah ini ya teman-teman semua, saya akan coba memperlihatkan untuk bagian jalan bypass pasar Sepaku. Seperti biasa kita akan melihat bagaimana kondisi terbarunya, bagaimana situasi lalu lalang kendaraan di sana. Nah kalau di sini kan ramai lancar ya di kawasan pasar Sepaku ini. Nah di jalan bypass pasar Sepaku itu kan tidak ada tempat semacam persinggahan gitu, karena kan jembatan yang panjang gitu ya kan, jembatan atau apa sih namanya teman-teman? Kalau jembatan pendek itu bukan pendek sih, jembatan rendah tuh kan pokoknya gitulah ya. Kalau saya bilang itu jembatan apa sih namanya,
apa sih namanya teman-teman? Ah, lupa saya. Pokoknya nanti teman-teman bantu ya, saya lupa tuh menyebutin apa. Kalau ini kan di bawah ini jembatan. Nah, yang di jalan bypass Pasar Sepaku itu namanya apa tuh? Apa jembatan atau bukan? Kayaknya bukan jembatan sih ya, teman-teman. Tapi ya mirip jembatan karena ini ya di atas tanah gitu jalannya. Dan ini dia teman-teman semua ya untuk di bagian tanggulnya. Jadi di jalan lagi. Di embung lagi kan, di bendung Intek itu sudah dibangun juga tanggul banjir seperti ini nih untuk mencegah banjir meluap ke daerah sekitar, karena kan ini jalan lagi apa ini sungai. Sungai teman-teman, ini sungai itu kadang-kadang pasang surut dari teluk. Nah, pada saat pasang dan juga mungkin terjadi hujan deras, nah tanggul banjir ini juga membantu ya untuk mencegah banjir meluap ke area sekitar pemukiman. Nah, ini di sini juga sudah ada ini ya kayak bangunan posko banjir. Ini nah teman-teman bangunan penyedot banjir itu mesin gitu nah teman-teman, lupa saya. Nah, ini dia teman-teman semua untuk jalan bypass Pasar Sepaku ya, untuk yang saya tadi bilang tadi ya. Ini jembatan bukan sih teman-teman? Kalau saya bilang kayaknya jembatan, saya agak lupa namanya itu loh teman-teman. Boleh dong komentar ya. Ini panjang sekali sehingga memang tidak ada tempat berhenti ya, atau kayak warung-warung gitu. Nah, kalau di pasar tadi jalan pasar kan banyak. Nah, sehingga lewat jalan ini memang lebih lancar gitu ya sampai ke arah sana tuh. Dan memotong jalurnya memang nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau lewat pasar teman-teman itu melewati pom bensin ya. Tapi kalau lewat sini teman-teman kalau mau pom bensin harus kembali lagi nih ke area pasar, tapi tidak terlalu jauh ya. Nah, itu bedanya. Kalau lewat pasar teman-teman akan melalui pom bensin ya yang ada di Sepaku. Tapi kalau lewat bypass Pasar Sepaku, teman-teman kalau lurus terus nggak lewat ini ya pom bensin, jadi langsung ke KIPP. Tapi kalau mau ke pom bensin harus belok lagi nih ke area pasar lagi, tapi nggak nyampe pasar ya, dekat aja. Nah, ini dia, saya akan coba kembali ke arah jalan Pasar Sepaku, tapi kita ke arah Bendung Intek. Ke arah Bendung Intek yang mana teman-teman kemarin minta dilihatkan, Bang, coba lihat dong bagian Bendung Intek ya, untuk kita bisa sama-sama melihat nih bagaimana kondisi terbarunya. Nah, ini ya untuk kondisi terbarunya di Bendung Intek, dan juga ini di bawah kita tanggul banjir yang ada di sekitar Sungai Sepaku ya, Sungai Sepaku. Kalau yang di Bendungan Sepaku Semoy kan itu Sungai Tengin ya, Sungai Tengin. Nah, kalau ini Sungai Sepaku gitu teman-teman. Dan ini ya kondisi terbarunya untuk di area bagian tanggul banjirnya sampai ke Bendung Intek ya. Bendung Intek itu salah satu penyedia air baku yang mengaliri atau menyuplai ke kawasan inti Nusantara, yang saat ini tuh kita kalau pada saat ke sana airnya bisa langsung diminum. Cakep kan? Nah, ini nih di sini untuk pengelolaan airnya teman-teman ya. Jadi meskipun kalau dilihat dari sini mungkin teman-teman atau ya banyak yang nyinyir gitu, airnya coklat banget gitu. Tapi pada saat sampai di KIPP airnya tuh sudah bisa langsung diminum dan aman kan. Mungkin teman-teman yang pernah mencoba boleh dong tulis pengalamannya meminum air keran yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, ini salah satu penyediaannya di sini ya, salah satu pengelolaannya di sini di kawasan Bendung Intek ini. Gitu, meskipun kita lihat ya di sini keruh gitu ya, tapi sampai di KIPP itu bisa langsung diminum. Wah, cakep kan? Kita sudah punya teknologi sebegini canggihnya gitu yang diterapkan di ibu kota Nusantara. Ya semoga aja gitu ya di kawasan-kawasan yang sekitar IKN juga ya kan. Sementara ini kan memang kalau kita lihat masih di kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, mungkin ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu, kawasan Pasar Sepaku gitu kan, ada juga nih ya kan air keran yang bisa langsung diminum. Jadi mungkin masyarakat yang berjalan-jalan itu bisa menikmati juga gitu air keran yang bisa langsung diminum. Gimana buat teman-teman? Setuju nggak? Setuju dong ya. Ya kita doakan aja semoga lancar semuanya ya. Semoga semua perencanaannya berjalan lancar, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah di kawasan IKN kita terus dukung demi kebaikan kita bersama ya, demi masa depan Indonesia dan juga ibu kota Nusantara. Nah, ini saya coba akan mendekati bagian ini ya, aerasi ya, di depan sana aerasi. Aerasi itu untuk salah satu proses penjernihan air ya
di kawasan ibu kota Nusantara. Jadi begini kondisi terbarunya teman-teman semua. Ya, dan nampaknya kita harus selesai dulu sampai di sini untuk pantauan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Ngomong-ngomong, ada kabar kalau Pak Presiden akan berkunjung ke Balikpapan ya. Nah, semoga aja ya nanti habis dari Balikpapan mungkin bisa ke IKN. Amin. Gimana teman-teman? Dan demikian ya teman-teman semua untuk video hari ini. Cuap-cuap Dian Rana, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau seumpama apa yang saya sampaikan mungkin kurang lengkap ya. Ya, karena saya di sini hanya sebagai konten kreator yang memberikan informasi secara umum, secara real time di lapangan, secara apa yang saya lihat, dan teman-teman juga bisa lihat dengan jelas gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar teman-teman semua supaya video-video saya ya, video-video Dian Rana itu direkomendasikan oleh YouTube, karena belakangan ini kayaknya kurang direkomendasikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.